Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Kembali lagi di sesi video pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai tipe data dan variabel yang ada di JavaScript. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau memahami tentang function yang ada di JavaScript. Sebetulnya apa sih function itu? Function simpelnya adalah sebuah instruksi atau serangkaian kode yang kita akan gunakan secara berulang. Jadi, di dalam function ini kita bisa menyimpan sebuah instruksi atau perintah yang kita bisa gunakan berkali-kali. Nah, misalnya kita akan membuat script untuk menuju ke halaman tertentu. Ambil contoh lah, kita membuat script di dalam iMacros. Di dalam iMacros kan untuk menuju ke halaman tertentu, kita harus mengetik script go to URL misalnya google.com. Nah, kalau misalkan kita butuh lagi, kita kan harus mengetik lagi URL Google, URL go to sama dengan Facebook misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya function ini kita bisa meminimalisir atau mempersingkat proses tersebut. Jadi si URL go to-nya kita akan simpan di dalam function. Dan jika butuh, kita tinggal panggil aja si functionnya. Setelah itu kita masukkan parameter untuk menuju ke halaman tertentunya. Nah, sudah jelas ya. Dan di dalam function pun ada dua jenis function. Yang pertama adalah function sinkronus dan yang kedua adalah function asinkronus. Nah, perbedaannya gimana nih? Nah, perbedaannya ada di letak cara pengerjaannya. Kita lihat di sini ya. Ini yang sinkronus. Misalnya di dalam sebuah function itu ada 4 instruksi. Nah, instruksi pertama ini perintah untuk menunggu 20 detik. Nah, yang instruksi kedua untuk menunggu 7 detik. Dan yang ketiga ini menunggu 10 detik. Dan yang keempat menunggu 8 detik. Dalam function sinkronus ini dikerjakan secara beruntun. Jadi perintah pertama dulu dieksekusi, ini tunggu 20 detik. Lalu loncat ke instruksi yang kedua untuk menunggu selama 7 detik dan seterusnya. Jadi prosesnya ini secara beruntun ya. Nah, tapi di function yang asinkronus ini berbeda. Kita lihat di sini nih. Misalnya instruksi pertama kan menunggu 20 detik, instruksi yang kedua menunggu 7 detik. Nah, instruksi yang pertama dimunculkan itu bukan yang menunggu selama 20 detik ini, tapi menunggu yang sebentar dulu, yang 7 detik. Setelah itu akan langsung menuju ke instruksi yang keempat. Kenapa? Karena di sini ada menunggu 8 detik. Jadi yang delay-nya lebih sedikit yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, dan seterusnya ya. Loncat ke instruksi yang ketiga karena ini menunggu selama 10 detik dan yang baru yang ke nomor 1 karena ini menunggunya selama 20 detik. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya jika di function sinkronus ini dijalankan secara beruntun ya. Satu dulu selesai baru masuk kedua. Nah, tapi jika di function asinkronus ini dieksekusinya barengan. Barengan dan akan dimunculkan hasilnya yang terlebih dahulu selesai kodenya. Jadi di asinkronus ini bisa lebih menghemat waktu. Dan kelebihan dari function asinkronus ini kita bisa menghandle jika ada eksekusi yang error. Nah, berbeda kalau misalkan di sinkronus kan kalau misalkan instruksi pertama ini error, yang kedua, ketiga, keempat ini tidak akan dijalankan. Nah, kalau di asinkronus ini walaupun ada yang error, misalnya yang nomor 1 error, tetap yang lainnya akan berjalan dulu. Bahkan kita bisa membuat script untuk menunggu jika salah satu perintah yang ada di functionnya terjadi error. Nah, misalkan seperti ini ya, misalkan kamu membuat sebuah login ke salah satu website, misalkan login ke Facebook lah. Kamu misalkan mengodingnya itu tidak ada verifikasi nomor HP ya. Kamu coding aja dulu, setelah itu kamu tes. Tapi setelah kamu jalankan si botnya, pas ketika mau klik sign in, ada verifikasi email lah seperti itu. Nah, jika scriptnya dibuat dengan function sinkronus, otomatis kodenya tidak akan berjalan, pasti langsung error. Tapi jika dibuat dengan asinkronus, si kodenya tidak akan error. Bahkan kita bisa mengetik dulu si verifikasinya manual gitu kan. Nah, seperti itu kelebihan menggunakan function asinkronus. Nah, kita langsung aja ke cara penulisan si functionnya. Kita langsung edit di sini ya. Kita tesnya menggunakan iMacros lagi. Nah, untuk membuat function di depannya itu kita harus tulis keyword function. Function.
Nah, kita buat function yang sinkronus dulu ya. Nah, setelah di depannya kita tulis keyword function, kita buat nama functionnya. Misalkan nama functionnya kita tulis nama saya. Nah, ada kebiasaan programmer ketika membuat function itu penulisannya camel casing ya. Jadi kata pertama itu biasanya dengan huruf kecil dan kata kedua biasanya dengan huruf besar. Nah, jika sudah, kita masukkan kurung buka dan kurung tutup di sini untuk menandakan ini adalah variabel function. Nah, setelah itu kurung kurawal buka dan kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal ini kita mau kasih instruksi apa nih? Misalnya kita akan memunculkan hello world lah. Jadi di sini seperti ini ya. Return. Nah, kita akan memunculkan string hello world. Hello. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, kenapa ini harus ada return? Return ini menunjukkan function ini akan mengembalikan nilai apa. Kita sudah berhasil membuat sebuah function. Kita coba deh, kita panggil si function yang kita buat ini. Kita coba dengan alert aja deh. Alert. Nah, sebetulnya alert ini juga adalah function. Karena ada kurung buka dan kurung tutupnya. Nah, kita tutup lagi pakai titik koma. Setelah itu kita panggil si nama functionnya. Nama functionnya ini kan, nama saya. Kita buka lagi, kurung buka, kurung tutup. Setiap function itu harus ada itunya ya. Ada kurung buka dan kurung tutupnya. Kita save and close. Kita coba play. Nah, hello world. Berarti sudah berhasil ya. Kita sudah bisa membuat function yang isinya hello world. Nah, sekarang kita coba deh. Misalnya si function nama saya ini akan langsung memunculkan alert seperti ini ya. Jadi ini kita hapus dulu aja atau kita komentari pakai garis miring 2 kali. Setelah itu kita masukin di sini. Misalnya kita akan di dalam function ini akan menampilkan alert ini. Nah, alert kita panggil lagi. Nah, setelah itu ini kita hapus dulu aja deh. Nah, setelah itu function ini akan memunculkan teks apa nih? Misalnya hello world lagi lah. Atau pria masa depan deh. Pria masa depan. Nah, kita tutup dengan titik koma. Kita save and close, kita play. Nah, tidak akan terjadi apa-apa ya. Karena kita hanya mendeklarasikan atau membuat si functionnya saja. Kita belum menggunakan si functionnya. Cara menggunakan functionnya ya kita tinggal panggil aja nama functionnya. Misalkan nama saya, kita masukkan kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu kita tutup lagi dengan titik koma. Kita coba save and close, kita play. Nah, sudah berhasil ya. Pria masa depan. Atau sekarang kita coba deh, kita panggil function dari si iMacros-nya. Kita panggil nama function yang di iMacros itu kalau nggak salah im play code, kalau nggak salah ada. Play code kalau nggak salah seperti itu. Kita lihat ya, betul ya, im play code. Kita coba di sini ya, ininya kita kita komentari dulu. Kita panggil function miliknya iMacros, im play code dalam kurungnya dalam kurung. Setelah itu apa nih script iMacros yang akan kita jalankan? Misalkan URL goto sama dengan https google.com. Nah, seperti itu. Kita coba save and close, kita play. Oh, ini salah kayaknya. Ini lihat di sini ya, penulisan C-nya ini pakai huruf kecil, harusnya pakai huruf besar. Nah, seperti ini. Kita coba edit lagi kode. Sekarang kita coba play. Nah, sudah berjalan ya, masuk ke Google. Berarti kita sudah berhasil memanggil function iMacros di dalam function yang kita buat. Nah, seperti itu ya. Dan lalu ini kita lihat di sini. Di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, sebetulnya ini untuk parameter. Parameter itu apa? Parameter itu untuk memasukkan value ke dalam functionnya. Misalkan seperti ini. Ini kita komentari dulu deh. Misalnya kita akan membuat sebuah perkalian panjang kali lebar. Berarti di sini ada 2 parameter ya. Panjang, kita tulis di sini panjang. Panjang.
koma, lebar. Nah, seperti itu. Kita kan ingin membuat perkalian panjang kali lebar. Jadi kita panggil dulu nih si panjang ini. Jadi kita kembalikan, kita return, kembalikan nilai panjang kali, disimbolkan seperti bintang ya, kali lebar. Nah, kita tutup dengan titik koma. Setelah itu kita coba panggil nih. Kita panggilnya di dalam alert dalam kurung. Nah, tapi tidak bisa seperti ini nih. Kita akan mengalikan apa nih? Misalkan akan mengkalikan 2 dikali 2. Harusnya nanti muncul angka 4 ya. Kita coba play. Nah, sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil membuat function berparameter. Parameternya 2, panjang kali lebar. Terus ini kenapa di sini ada ada parameter panjang dan di sini parameter lebar, kok di sini nggak ditulis panjang gitu? Nggak gitu ya. Jadi untuk memanggil function kita langsung aja masukkan value yang akan kita masukkan ke dalam si parameternya. Nah, kita coba sekali lagi. 6 dikali 2. Kita save and close, kita play. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil. Nah, lalu ada lagi cara penulisan function yang lebih simple dengan gaya penulisan arrow function. Kita langsung aja deh buat function lagi dengan penulisan gaya arrow function. Nah, nama function ini kita ganti dulu aja matematika ya, matematika supaya nggak nabrak deh. Setelah itu ini kita komentari dulu aja, kita buat function lagi nih. Nah, cara membuat function dengan gaya penulisan arrow function, buatnya seperti kita membuat sebuah variabel. Berarti kalau seperti membuat variabel, kita harus pakai keyword let. Nah, setelah itu kita buat nih. Nama functionnya apa? Misalkan nama functionnya namaku. Nah, setelah itu kita masukkan sama dengan, nah, kita masukkan kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan nilai apa nih? Misalkan kita akan mengembalikan string pria masa depan. Jadi kalau misalkan ingin memasukkan string seperti ini ya, sama kita masukkan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita di sini masukkan return seperti di atas ya, karena kita akan mengembalikan sebuah nilai. Nilainya apa? Nilainya string. Berarti titik koma, berarti kutip 2 atau kutip 1 boleh. Kita masukin di sini pria masa depan misalkan. Pria masa depan. Oh, dan iya, satu lagi nih. Setelah kurung buka dan kurung tutup, kita masukin di sini panah sesuai namanya ya, arrow function. Jadi seperti ini. Kita masukin sama dengan, setelah itu simbol lebih dari. Dan jangan lupa ini kita tutup dengan titik koma karena kita membuat string. Nah, sudah seperti itu, kita coba deh panggil. Kita panggil dengan alert lagi. Alert. Kita masukkan kurung buka, kurung tutup karena itu sebuah function. Kita masukkan di sini namaku. Nah, kita masukkan kurung buka, kurung tutup sama ya, karena kita memanggil sebuah function. Jadi setelah nama function kita harus memasukkan kurung buka dan kurung tutup. Kita tutup lagi dengan titik koma di belakangnya. Save and close, kita coba play. Nah, pria masa depan. Bahkan jika function kita hanya menampilkan satu instruksi saja, kita tidak perlu namanya return ini nih. Tidak perlu. Kita hapus saja returnnya. Dan kalau misalkan returnnya dihapus, berarti kurung kurawalnya juga dihapus. Karena kita hanya menampilkan pria masa depan aja. Jadi intinya jika ada kurung kurawal, berarti kita bisa membuat beberapa instruksi dalam satu function. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa hapus aja kurung kurawalnya. Tapi dengan catatan returnnya kita hapus dulu. Kalau misalkan di sini ada return, akan error. Coba kita tes aja, play. Nah, ada error ya. Jadi kita hapus aja si returnnya. Kita coba save and close, kita play. Nah, sama aja ya. Nah, gimana nih kalau misalkan function ini
ingin ada parameternya seperti di atas ini, seperti perkalian ini nih. Nah, kita masukin aja variabel yang akan kita tulis di dalam kurung. Nah, misalkan parameternya kita tulis di sini channel. Misalnya saya mau pakai dua variabel aja, dua parameter aja. Jadi kalau misalkan dua parameter kita masukkan di sini koma. Parameter kedua apa? Misalkan URL. Nah, lalu menampilkannya gimana nih? Nah, menampilkannya gampang. Kita tinggal panggil aja di sini. Channel. Nah, kita plus. Parameter kedua kita akan tampilkan di belakang pria masa depan ini. Kita masukkan lagi di sini plus. Lalu kita masukkan parameter yang kedua, URL. Nah, sudah, sekarang kita coba panggil si function namaku dengan parameter. Misalkan parameter pertama YouTube, koma, misalkan parameter kedua subscribe. Kita coba, kita play. Nah, di sini ada error nih. Kita lihat errornya di mana. Coba edit makro. Nah, errornya ini di sini ya. Kenapa error di parameternya? Karena di sini kita lihat, kita kan akan memanggil string, akan memasukkan string ke dalam parameter channel ini. Berarti kita masukin di sini kutip. Mau kutip 1, mau kutip 2, silahkan bebas. Tapi di sini saya pakai kutip 1 aja. Nah, sama yang ini juga. Ini kan string ya. Kita masukin titik kutip. Coba kita save and close, kita play. Nah, sekarang sudah tidak error ya. Nah, beda ceritanya kalau misalkan di parameternya kita akan memasukkan integer. Integer kan bisa langsung ya. Kita masukkan langsung angkanya. Kita coba 10 misalkan. Kita save and close, kita play. Tuh. YouTube pria masa depan. Ya, jadi sudah jelas ya. Ketika kita membuat function, kita harus tahu dulu nih yang akan kita input itu tipe datanya apa. Kalau misalkan string, ya kita masukin di sini. Ketika memanggilnya, kita masukin tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Atau bahkan kita bisa juga memasukkan backtick. Nah, jika bukan string, ya kita misalnya integer, ya kita tinggal masukin aja yang akan dimasukkan ke parameternya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita coba ke studi kasus yang real. Nah, di sini saya akan gunakan yang ini aja, yang function yang ini ya. Yang matematika ini. Kita delete aja deh, atau kita komentari. Kita komentari. Jadi kasusnya saya ingin membuat function untuk menuju ke URL tertentu, tapi bisa dipakai berkali-kali. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita rubah dulu aja, jangan nama functionnya, jangan matematika, tapi nama functionnya Gutu lah gitu aja deh. Ininya supaya lebih profesional, T-nya kita pakai huruf besar. Nah, di sini parameternya benar 2. Cuman saya mau ganti nih. Parameter pertama ini URL. Parameter kedua ini kita buat jeda ya. Jadi di sini kita masukkan time. Bebas sih namanya mau apa, tapi di sini saya mau masukkan time aja. Lalu di sini ini returnnya kita hapus aja deh supaya nggak pusing. Kita hapus. Nah, kita akan menjalankan go to URL, setelah itu wait second seperti di macros ya. Jadi ininya kita delete dulu imply code-nya, setelah itu URL go to ini kan statis ya. Saya buat di dalam function, kita buatnya nanti di parameternya. Jadi cara memanggil URL ini gimana? Ingat ya, ini di dalam backtick berarti kita pakai dollar dulu. Dollar, setelah itu kurung buka dan kurung awal buka dan kurung awal tutup. Kita masukin di sini URL karena kita akan memanggil yang ini ya. Setelah itu kita enter aja. Di macros kan ada wait second ya. Jadi kita tulis di sini wait second sama dengan kita panggil lagi parameter kedua time. Jadi kita panggil dollar kurung awal buka kurung awal tutup, misalkan parameternya kita panggil parameternya time. Nah, setelah itu kita jalankan deh.
kita panggil si function goto ini. Jadi kita goto, T-nya gede ya. Setelah itu kurung awal buka dan kurung awal tutup, kurung buka dan kurung tutup kita tanda kutip. Setelah itu kita save and close. Oh iya, ingat ya, ini kan bisa digunakan secara dinamis ya. Kita masukin nih URL-nya apa yang akan kita tuju. Misalkan URL-nya, berarti URL bentuknya string ya. HTTPS, misalnya jangan Google deh, jadi Facebook deh. facebook.com. Setelah itu koma, karena kita akan memasukkan parameter kedua. Misalkan wait second-nya di sininya saya akan masukin 10. Nah, sudah selesai, kita coba save and close, kita play. Nah, lihat, masuk ke Facebook, setelah itu menunggu selama 10 detik. Nah, ini bisa digunakan beberapa kali nih. Misalkan kita ganti di sini dengan Facebook jadi TikTok deh. TikTok. Ininya wait second-nya kita ganti jadi 5. Misalkan save and close, kita play. Nah, menuju ke TikTok, setelah itu menunggu selama 5 detik. Nah, gampang kan ya? Nah, gimana kalau misalkan formatnya bentuk ini nih, bentuk arrow function? Ya sama aja, ini kita komentari dulu aja yang butuhnya. Setelah itu kita aktifkan yang ini ya. Ini kita ganti aja menuju deh. Nama variabel, nama itunya, nama functionnya kita ganti menuju. Atau start deh. Start. Ingat ketika kita membuat function, huruf pertama, kata pertama itu kecil ya. Dia dibiasakan seperti itu agar tidak pusing nanti ketika membaca codingannya. Nah, ini parameternya saya mau ganti juga. Jadi ini di sini masukin link. Setelah itu ini jedanya ya. Jedanya berarti berapa ya? Misalkan jangan time lagi, jadi second. Nah, ini saya mau hapus. Nah, ini hapus aja. Kita akan memanggil function ini, implayCode. Jadi ini kita copy aja deh. Kita copy. Setelah itu kita masukkan di sini. Terus parameternya ini kita ganti, kita masukin di sini. Second. Ini kita copy, kita masukin ke dalam time-nya. Nah, kita coba save and close, kita play. Oh, belum dipanggil ya si function-nya. Kita panggil dulu. Kita panggil di sini. Ini aja deh, kita copy, masukin di sini. Ingat kita memanggil function start, jadi kita ganti di sini start TikTok, parameter kedua 5. Kita save and close, kita play. Nah, masuk ke TikTok, lalu jeda 5 detik. Kita stop dulu aja deh. Ya, berarti sudah berhasil ya. Sama ketika kita membuat function asinkronus pun sama seperti ini. Hanya saja ketika membuat function asinkronus di depannya harus ada async. Nah, hanya saja ketika kita menjalankannya di dalam iMacros, ini tidak support. Kenapa? Karena memang teknologi yang ada di iMacros tidak support dengan kode asinkronus. Tapi nanti ketika kita sudah belajar di dalam Selenium atau di dalam Node.js, pastinya kita akan memakai function bertipe asinkronus. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.